Oh, jadi ambil baju itu pura-pura mau coba fitting. Aku suka banget diajak ke masjid sama ibu-ibunya. Aku dipakai jilbab gitu loh. Kayak bilang, kamu cantik, hijabnya itu olioyo. Tok, annyeonghaseyo. Ya, halo teman-teman. Aku Yuna dan hari ini ada teman aku yang so cantik. Bukan so cantik ya. Sok cantik. Enggak, maksudnya ya very beautiful. Iya, Bianca Kartika. Halo teman-teman channelnya Oni Yuna. Nama aku Bianca Kartika. Biasanya dipanggil Bianca atau Caca sih kalau udah deket gitu. Manggilnya Caca. Nah, aku orang Indonesia yang sekarang lagi tinggal di Korea. Tinggal di sini karena aku lagi kuliah di Korea, kebetulan dapat beasiswa dari pemerintah. Mungkin pada tahu ya, beasiswa GKS atau KGSP. Itu kayaknya kalau anak-anak Indo itu pasti tahu ya. Tahu banget sih. Sekarang ini aku masih proses belajar bahasa Korea 1 tahun, soalnya itu wajib kan. Jadi nanti setelah 1 tahun belajar bahasa Korea itu aku akan lanjut S2 di Korea juga. Aku udah nikah, guys. Iya. Jadi suaminya juga di Korea. Iya. Sebenarnya tuh suami aku yang duluan kesini. Terus karena aku suka juga sama Korea, kebetulan banget dapat kesempatan juga buat kuliah. Jadi kayak pas banget. Iya, pas banget. Wah, luar biasa nih. Sama-sama ada di sini sekarang di Korea. Sama-sama pinter. Nah, karena ada di sini di Korea, jadi aku bikin channel YouTube juga namanya Bianca Kartika. Isinya ya itu sih tentang sehari-hari di Korea kayak gimana gitu ya. Intinya kayak pengalaman aku selama di Korea. Kadang karena aku kan muslim juga, jadi video aku beberapa juga ada yang spesifik kayak ceritain makanan halal atau kayak tentang kayak gitu sih. Ya, jadi aku kemarin baru kenal sama Caca di acara Net TV. Good Friends namanya. Bentar lagi. Pas video ini tayang mungkin Good Friends udah tayang. Di acaranya tuh ada banyak orang, tapi Caca ini adalah cuman satu-satunya muslim. Iya, benar-benar. Yang pakai hijab gitu. Jadi dari segitu berapa banyak orang ya? Banyak banget pokoknya, puluhan. Ada satu guys, mbak-mbak hijab itu adalah aku. Ya. Udah paling kecil. Iya, paling kecil lagi. Sebelum kita kenal secara langsung kemarin di acaranya, aku sih udah subscribernya Caca loh. Itu kocak banget guys. Jadi iya. Jadi aku itu kan udah tahu channelnya Oni Yuna kan. Soalnya tuh banyak yang kayak DM ke aku atau komen, collab dong sama Yuna Nuna, itu orang Korea juga kak, gitu punya channel. Jadi aku tuh udah tahu gitu loh. Nah, pas kita lagi syuting yang acara itu hari terakhir, kan kita pakai masker terus. Iya, betul. betul. Aku kadang buka pas depan kamera sih, tapi Oni Yuna tuh selalu pakai kan. Jadi aku tuh nggak tahu guys selama 1 minggu ya. Ini 1 minggu nggak tahu. Aku nggak tahu kalau ini tuh adalah Yuna Nuna guys. Pas udah mau berpisahan, baru Oni Yuna bilang, Bianca, aku tahu channel kamu loh. Aku juga punya channel namanya Yuna Nuna. Aku baru kayak, iya waktu itu ada video ini nih. Aku masukin ya. Akhirnya ada aku subscribernya Bianca, terus ada sebuah kebodohan. Senang banget kita. Abis ini kita harus collab. Kan aku bilangnya aku pengen foto gitu, kalau udah mau pisah gitu. itu dodol banget sih. Kita baru nyadar pas udah mau selesai acara guys. Makanya sekarang kita ketemu lagi, jadi aku senang banget. Aku sih kan dari dulu banyak teman-teman tanya ke aku gitu, Kak Yuna, kalau di Korea kalau yang pakai hijab bisa jadi K-pop idol nggak sih kayak gitu? Soalnya kalau K-pop idol itu kayak bajunya agak seksi atau kayak gitu kan. Jadi banyak yang nanya kayak gitu. Nah, tapi aku bukan K-pop idol. Cuman ya ini bukan K-pop idol ya, tapi Caca ini udah debut di Korea loh teman-teman. Jadi kayak udah beberapa kali pernah diundang beberapa acara yang gede gitu. Jadi bisa ada kesempatan gitu ya. Ya, apakah Kak Caca bisa ceritain lebih detail kayak kok bisa jadi debut di Korea? Kalau di sini mungkin karena di Korea penduduk sendiri tuh yang beragama muslim itu kan Islam itu minoritas banget kan. Jadi apakah muslim bisa dapat kesempatan ya seperti itu? Dan katanya Caca juga sering ditanya kan apakah muslim bisa kerja di sini atau enggak? Apa tantangannya, dan kalau kerja sama orang Korea kayak gimana gitu kan? Ini kayak ujian ya guys. Aduh aku. Oke, satu ya. Kalau
gimana ceritanya aku bisa dapat kesempatan kayak syuting gitu Iya, ya. iya. Pertamanya yang pasti dari YouTube sih. Jadi emang YouTube itu menurut aku membuka banyak kesempatan banget, iya nggak sih? Iya, betul banget. Ya kan? Soalnya itu kayak tempat dimana kita tuh bisa explore diri kita dilihat orang. betul. Nah awalnya dari situ sih. Jadi pas aku mulai aktif. Kita itu mulai aktif YouTube-nya barengan. Iya, barengan. Aku juga bulan Juli tahun lalu. Iya, Caca aku juga kan? tahun lalu Juli. Kita tuh merangkak Kayak seangkatan deh. geng. Nah, jadi awal dari YouTube itu aku bikin video. Banyak sih kayak daily vlog, terus tentang kehidupan kuliah aku, kayak tips-tips beasiswa, belanja gitu. Nah, terus lama-lama itu ternyata aku mulai di notice gitu sama dari organisasi atau perusahaan Indonesia itu ada, tapi yang aku kaget itu ternyata aku juga di notice sama orang Korea. Wow. Iya, aku nggak ngerti gimana caranya, soalnya channel aku kan bahasa Indonesia. Terus ini kalau tawaran atau kayak kesempatan dari pihak Koreanya kan ya kita ngomong. Iya, jadi tiba-tiba ada yang email aku pakai bahasa Korea gitu. Kadang pakai bahasa Inggris juga, bilang kita dari misalnya kayak manajemen ini mau ada project seperti ini di Korea, terus pengen ajak Bianca untuk kolaborasi. Itu kira-kira mau nggak konsep kita acaranya kayak gini gitu. Dan aku tanya kan sama dia, kamu pertama kali tahu aku dari mana? Oh gitu. Itu ternyata dia bilang dia tahu aku dari website Korea, kayak blog orang Korea gitu. Aku juga nggak tahu kalau aku tuh masuk di artikel orang Korea. Oh, kalau di Korea tuh orang Korea jarang pakai Google, pakai sih, tapi kebanyakan orang pakai Naver. Naver itu ada kayak Naver blog, kita bisa tulis dan banyak orang Korea suka cari infonya di situ, Iya, dari blognya situ, orang-orang. Dan sekarang sih aku juga kalau misalnya aku tulis Indonesia YouTuber kayak gitu, mungkin Indonesia Korea YouTuber kayak gitu, pasti ada yang tulis tentang kayak gini, dan emang ada beberapa yang udah kayak terkenal kayak Mas Hanso ya. Nah itu ada kayak kalau di dunia YouTube yang Indonesia Korea itu ada beberapa YouTuber. Nah ini siapa itu ada Bianca pasti masuk di situ. Dan itu kan blognya orang Korea. Betul. Yang aku nggak pernah akses kan. Betul. Jadi aku juga pas dikasih tunjuk, aku tuh baru tahu ternyata ada seseorang yang menulis aku di blognya dia, seseorang Korea. Nah dari situ sih perusahaan Korea itu atau organisasi Korea kayak SBS itu tuh tahu aku dari situ. Katanya. Iya, biasanya teman-teman aku yang jurusannya bahasa Indonesia itu mereka tulis kayak gitu kan. Kita kan tahu bahasa Indonesia, dan aku juga emang dari dulu kayak suka nonton gitu sih orang Korea tapi bisa bahasa Indonesia kan. Aku juga kayak bisa belajar dari mereka gitu loh. Kak Yura atau Mas Hansul, aku emang dari dulu udah suka gitu. Iya, gitu. Ternyata emang sekarang itu banyak orang Korea yang tertarik juga sama Indonesia. Betul. Jadi banyak tulis konten blog tentang Indonesia. Dari situ sih kalau menurut aku orang-orang Korea atau kayak SBS itu tahu aku kebanyakan dari situ atau dari YouTube aku. Iya. Terus bisa dari mulut ke mulut juga sih. Betul. Berarti karena di kesempatan pertama kali ini udah bagus banget. Jadi kayak rekomendasi terus. Iya, gitu. itu juga banyak dari situ. Oh iya, kemarin aku sempat bantuin Caca kan. Oh iya, kita ada pas project syuting project bareng. Jadi kalau aku kayak kemarin dapat tawaran gitu, aku kan bahasa Korea aku masih belajar ya. Mungkin kalau kayak sehari-hari aku ngomong tahu bisa ngerti. Cuman kalau ada yang spesifik, misalnya kayak bahas tema, suatu tema, itu banyak kata-kata yang aku kan nggak tahu. Jadi aku selalu, Oni Yuna mau nggak ini jadi translator ini, gitu. Iya. Ini adalah penolongku guys. Selalu dikasih efek. Iya, aku juga sebenarnya senang sih kayak bisa jalan-jalan bareng kayak gitu kan. Jadinya kita kayak karena teman jadi nggak berasa lagi kerja. Betul. Itu asik banget sih kayak gini. Orang Korea tuh masih belum begitu masih kayak terasa asing sama Muslim, apalagi kalau yang pakai hijab gitu. Bener. Jadi sebelum mulai kerja tuh kayak tanya ke aku sih, kalau Caca bisa makan apa, kalau Caca nggak suka kayak gitu terus. Jadi sebenarnya kalau ke orang Muslim, kalau orang Muslimnya itu nggak pakai hijab, itu kan kalau dari look itu kelihatannya sama aja kan, iya, betul. normal kan kayak ada rambutnya. Cuman yang bikin kadang
kadang orang Muslim itu ternotis di Korea itu karena pakai hijab. Soalnya kan looknya berbeda. Sebenarnya itu menurut aku bukan hanya karena hijab sih, tapi misalnya ada orang bule gitu, itu kan looknya beda kan, rambutnya juga beda. Itu juga tetap akan dilihat beda. Jadi aku sih kalau positive thinkingnya itu aku dilihat beda bukan karena hijab, tapi emang ya looknya aja beda gitu. Tapi perusahaan Korea itu ya baik-baik banget loh. Kayak mereka benar-benar menjaga aku. Aku sih merasanya. Soalnya pas sebelum aku kayak syuting atau kolaborasi itu pasti aku ditanyain. Kalau yang kemarin biasa ya ditanya, Bianca, kamu ada pantangan makan nggak? Apa yang kamu nggak bisa makan? Jadi nanti pada saat proses acara kita satu tim itu nggak akan makan itu, gitu. Misalnya aku bilang kan, iya aku pantangan aku pork atau alkohol. Jadi beneran selama proses syuting itu kita semua itu nggak ada yang makan pork. Kita selalu pergi makannya itu yang kayak vegetarian kayak gitu. Jadi dia kayak menghargai gitu loh. Oh terus juga pernah tanya, Bianca kita ada mau pergi ke tempat pura atau apa ya? Aku wihara atau kayak gitu. Tempat ibadah tapi beda agama gitu ya pokoknya. Kita mau ada liputan ke pura atau wihara. Itu Bianca nggak apa-apa nggak pergi ke situ. Jadi kayak dia bener-bener memperhatikan agama aku gitu loh. Gitu. Oh ya aku ada satu pertanyaan nih. Ya jadi kan kemarin kan cuman satu-satunya muslim kan. Nah kalau gitu kalau mau sholat itu waktu itu gimana ibadah? Pas kemarin syuting itu kan 2 minggu kan. Iya, lama panjang. Ini mungkin tips juga ya buat teman-teman yang Indonesia atau muslim yang mau mau ke Korea. Ke Korea. Aku sih kemarin yang pasti harus selalu siap alat ibadah. Itu mukena itu bawa sama yang paling sejadah. Itu paling penting. Jadi aku kemarin itu kayak pas jam sholat itu aku cari kafe. Cari kafe, biasanya aku minta izin gitu sama yang punya kafe atau restoran. Kayak aku boleh nggak kayak ada pojok mojok gitu yang sepi gitu. Aku boleh nggak di situ mau ibadah. Terus boleh, biasanya sih boleh. Aku belum pernah kayak ditolak. Gitu ya. Selama ini belum pernah kayak dibilang nggak boleh. Nggak pernah. Cari yang kita mojok aja gitu guys, mojok. Oh atau ini ke fitting room. Masa? Iya, di fitting room. Fitting room Uniqlo kayak gitu? Iya. Di kamar ganti itu tempat favorit aku buat kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu, kan pasti ada yang kayak gitu. Fitting room. Soalnya di fitting room kan nggak ada CCTV, nggak ada orang, private gitu kan. Aku udah wudhu, terus aku ambil baju gitu. Aku masuk, terus aku sholat di situ. Oh, jadi ambil baju itu pura-pura mau coba fitting. Aduh, ampun. Aku pinter juga ya. Iya, aku selalu kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman yang kayak ke daerah Myeongdong atau tempat turis, pasti kan ada toko baju kan. Toko baju. Kalian pergi aja guys ke fitting room. Tapi bawa sejadah, jadi tetap bersih gitu. Tetap bersih gitu alasnya. Oh, ini tips sangat penting nih. Iya ya. Emang ini kan dari pengalaman sendiri kan. Wah, aku ini baru tahu loh. Ini bagus banget. Harus cerdik guys ini. Atau biasanya kalau kafe gitu atau resto, mereka kan biasanya ada tempat staff. Pasti ada. Ya kan, ada. Itu kadang juga di boleh situ. Gitu. Boleh. Wah. Soalnya lebih sepi kan di situ. Iya. Wah, hebat ya ini. Aku selalu cari kalau kafe itu yang agak sepi sih. Mungkin orang kafenya nggak apa-apa, cuman kalau diliatin orang-orang terlalu gimana. Wow. Gitu guys. Cara bertahan di negara yang tidak begitu banyak muslim. Sebenarnya ya gitu sih, kayak banyak kan orang-orang yang ngirain kakak enak banget ya di Korea gitu. Iya, tetap aja sih kalau namanya kayak hidup gitu ya, ada enaknya, ada tantangannya juga. Tapi kalau aku kayak ya yang penting aku berusaha semaksimalnya lah gitu. Meskipun sebenarnya kalau yang di Indonesia nonton nggak mungkin kepikiran kan sholat di kafe, sholat di fitting room. Tapi ya kayak itu tuh udah yang paling mendingan gitu loh di sini. Wah, berusaha banget nih Caca ini. Iya. Wah. Jadi ini mungkin yang nonton jadi lebih bersyukur kalau di mall kita di Indo ada tempat sholat kan. Iya. Ya kan? Suka jalan-jalan ke mall nggak waktu di Indonesia? Iya, kalau ketemu teman-teman biasanya ngomong. Iya. Itu kan pasti ada musola gitu. Iya. Aku suka ikut. Suka ke masjid juga. Teman-teman biasanya sih ya ibadah kan, sholat. Kalau aku kayak duduk atau misalnya kalau aku main-main ke rumah teman tapi yang di agak kayak kampung-kampung, aku suka banget diajak ke masjid sama ibu-ibunya. Aku dipakai jilbab gitu loh. Aku pakai baju yang kayak panjang-panjang, terus pakai jilbab gitu. Aku selalu diajak sama ibu-ibu. Ntar fotonya Oni Yuna pakai hijab di sini. Ada banyak banget.
Jadi sebenarnya banyak teman-teman tanya ke aku, subscribe aku bilang Yuna muslimnya gitu. Sebenarnya aku bilang di sini aku bukan muslim, tapi pakai hijab itu kenapa? Karena aku di Indonesia menghargai juga budaya. Betul. Jadi aku tuh suka mudik bareng sama teman-teman aku kan pas lebaran ya, lebaran. Terus Ramadan juga biasanya bareng. Aku bukber biasanya bareng gitu kan. Jadi Bukber. Kan habis itu kan malam-malam ke masjid kan. Aku Terawih. Aku juga pakai hijab gitu dan apa ya kalau lebaran pada pakai baju yang kayak gitu. Aku juga ya dikasih gitu kan bajunya. Terus aku juga pakai aja biar sama kita kan bareng-bareng. Walaupun aku bukan muslim, tapi menghargai. Menghargai lah, menghargai. Cuman karena dulu pernah upload video yang aku pakai jilbab, hijab gitu. Jadi kayaknya kayak salah paham. Tapi aku bukan muslim. Jadi ya gitu teman-teman. Kan juga nggak ada maksud kayak pakai hijab terus berbuat yang aneh-aneh kan juga enggak. Emang murni menghargai kayak kebudayaan yang ada di Indonesia, dikasih sama teman ya kan. Betul. Menghargai juga suasana lebarannya kayak gitu. Oh iya, Caca aku mau tanya lagi. Kan kemarin pas syuting kan ketemu sama kayak K-pop idol, artis-artis Korea dan atau enggak ya kru-kru orang Korea dan semuanya itu orang Korea. Iya, semuanya orang Korea pokoknya dan pasti mereka tuh jarang lihat orang yang pakai hijab seperti Caca kan. Jadi gimana mereka memperlakukan Caca gitu pas ketemu? Aku sih so far ya sama yang tim atau K-pop idol itu belum pernah ada yang kayak memperlakukan aku kayak rasis atau diskriminasi tuh nggak ada sama sekali. Bahkan menurut aku malah kayak baik banget gitu loh. Yang krunya juga baik, kayak apa ya, nggak pernah kayak melihat aku tuh jadi yang kayak atau gimana, nggak pernah. Malahan mereka kayak bilang kamu cantik, hijabnya itu olioyo gitu. Kayak kamu cocok sama hijabnya. Terus ada yang nanya juga, ini apa? Terus kamu kenapa pakai ini gitu. Jadi aku sekalian kasih tahu juga, oh ini aku karena agama Islam, karena gini-gini. Jadi sambil ngasih tahu agama Islam juga gitu. Terus kalau K-pop idol itu juga K-pop idol tuh baik-baik banget ya. Oh iya ya? Iya, apalagi yang kenakan oppa. Oh, kenakan oppa. Itu baik banget mereka, kayak baik banget sih sama aku, nggak pernah ada yang perlakuin yang buruk sama sekali, nggak ada. Kayak dan menghargai juga. Misalnya kayak pas main game gitu pas main game itu kan emang harus banget kayak bener. gini gitu. Emang nggak bisa game itu dilakukan tanpa kayak gini. Itu kayak mereka tanya dulu gitu kayak ini nggak apa-apa nggak gitu. Terus aku bilang oh iya nggak apa-apa gitu. Baru mereka berani gitu. Emang sangat menghargai. Nggak pernah ada yang buruk sih. Untung Caca ketemu sama yang baik-baik aja ya. Emang ada yang nggak tahu cuman ya aku dengarnya juga senang sih orang Korea baik-baik aja gitu. Berarti ini masih betah tinggal di Korea ya? Oh, sampai sekarang masih betah. Jadi Caca mau rekomendasi untuk teman-teman ya coba tinggal di Korea atau kerja atau kuliah gitu, mau rekomendasi? Oh iyalah, aku rekomen banget kalau teman-teman emang ada kesempatannya buat nyobain kayak punya pengalaman tinggal atau hidup di Korea. Aku sih rekomendasi banget karena dengan kayak ngerasain culture yang berbeda, kayak kondisi yang bener-bener beda banget sama Indonesia. Itu kalau aku merasa sih membuat aku tuh jadi orang yang lebih baik gitu loh. Dan lebih mandiri. Betul, aku juga suka banget ke Indonesia karena emang beda banget. Tapi kayak kita bisa belajar sesuatu hal yang nggak ada di Korea gitu dan itu bisa bikin bikinnya lebih terbuka gitu. Iya betul. Bahwa ternyata tuh kayak emang di dunia ini tuh nggak cuman segini, ya kan? Kalau misalnya kita di Indonesia kayak kita cuma melihat oh makanan itu yang namanya ayam itu kayak gini. Tapi kalau kita udah ke Korea itu kita jadi dari lihat itu cuma segini, jadi bisa segini. Gitu. Dan jadi lebih menghargai kayak perbedaan juga. Betul. Harus ke Korea, teman-teman. Kalau ada kesempatannya. Jadi teman-teman, kalau di channelnya Caca biasanya tuh membahas tentang kayak beasiswa ke Korea itu caranya gimana. Itu kayak detail banget loh teman-teman. Caca selalu bahas tentang itu dan kayak belanjanya gimana, kayak kehidupan sehari-hari di Korea kayak gimana. Itu kayak vlog santai, itu emang aku juga suka nonton. Jadi kalian jangan lupa mampir ke channel aku. Iya, Bianca Kartika. Oh, aku ARMY juga loh.
Oh BTS. iya, ARMY BTS. Jadi aku bikin video tentang BTS juga. Gitu. Jadi kalau di channel aku emang aku pengen kayak lebih ngasih lihat kehidupan Korea yang lebih detail. Iya. Kalau orang turis nih ke Korea itu mungkin nggak tahu itu. Ya mereka nggak bisa lihat lah, ya Iya. karena nggak pernah tinggal gitu kan. Gitu guys. Gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman dengerin cerita kita sampai Semoga habis. nggak bosen ya. Iya. Dan habis ini kita mau jalan-jalan Oh, iya. suatu tempat yang sangat unik dan sangat spesial di Korea. Iya, akan ngevlog di channel aku. Ya, jadi nungguin video itu juga ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan dadah. Dadah. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ah, 귀여워. Ini gemes banget.